Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya izinkan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ja'far Umar dari jurusan Biologi 2018. Yang kali ini mewakili teman-teman di bawah tim pengabdian masyarakat Universitas Diponegoro untuk Desa Banyuwangi, Kecamatan Rangkin, Kabupaten Demak, akan sedikit menjelaskan dan memberikan sedikit edukasi bagaimana teknis penanganan pasca panen dari jamur tiram sendiri. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Monggo disimak ya Bapak Ibu. Baik, next slide. Oke, jadi latar belakang akan pentingnya bagi para petani, terutama petani budidaya jamur tiram dalam melakukan penanganan pasca panen jamur tiram itu karena jamur tiram yang telah dipanen itu masih menjalankan proses respirasi Bapak Ibu. Jadi dia masih dalam tanda kutip hidup, yang mana jika tidak ditangani dengan benar maka akan berpengaruh terhadap kondisi jamurnya nanti. Gitu. Jadi dia masih melakukan proses respirasi maupun reaksi-reaksi metabolisme. Seperti itu, Bu. Kemudian juga karena tingginya kandungan air dalam jamur tiram, maka kemungkinan untuk membusuk juga semakin cepat, Ibu. Nah, maka diperlukan usaha dalam rangka menjaga dari mutu jamur tiram dengan cara mulai dari penanganan saat panen hingga pasca panen. Dari kedua permasalahan tersebut, maka diperlukannya edukasi ataupun pemahaman bagaimana cara melakukan penanganan pasca panen dari jamur tiram. Next. Nah, jadi ketika kita ingin memanen jamur tiram, mungkin Bapak Ibu sudah tahu sih karakteristik jamur tiram yang layak untuk kita petik, layak untuk kita panen. Jadi saya hanya menyinggung sedikit saja. Jadi ciri-ciri jamur tiram yang sudah siap dipanen itu salah satu karakteristiknya pertama yaitu tudungnya itu belum keriting, tudung payung dari jamur tiramnya itu belum keriting. Kemudian warna tubuh jamur tiramnya itu belum pudar, dia masih putih cerah seperti itu. Kemudian sporanya juga belum dilepaskan. Nah, tanda-tanda kalau sporanya sudah dilepaskan berarti jamur tiramnya sudah bereproduksi. Dilakukan dengan mencabut tanpa menyisakan bagian jamurnya. Jadi semua bagian jamurnya, baik jamurnya ada yang besar, ada yang kecil, terutama yang kecil itu diambil semuanya. Karena kalau ada yang sampai tersisa itu bisa menjadi media tumbuhnya bakteri yang memetik tumbuhnya bakteri pembusuk yang mana dapat mengganggu pertumbuhan dari jamur tiram sendiri. Kemudian saat memanen juga bersih dan tidak berceceran, substratnya tidak keluar ataupun tidak berantakan. Kemudian cabut seluruh rumpun tubuh buah yang tumbuh. Kemudian sisa jamur yang tertinggal, dapat membusuk. Jadi baik itu jamur yang kecil, yang ukuran kecil, yang mungkin tidak bisa dijual, itu tetap diambil itu. Hanya nanti bisa kita olah, kita lakukan penanganan lebih lanjut lagi, kita pilih-pilih sesuai ukurannya nanti jamurnya. Kemudian tubuh buah jamur dibersihkan dari substrat tanaman yang terbawa, kemudian dimasukkan dalam wadah besi. Jadi tubuh buah jamur yang masih tertempeli yang masih terdapat substrat dari bakulok yang terbawa itu bisa dibersihkan. Bisa pakai pisau ataupun tisu yang bersih. Ada beberapa prinsip dalam penanganan pasca panen jamur tiram sendiri, Bu. Yang pertama itu melaksanakan pemanenan dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan dan cacat. Jadi inti penanganan pasca panen jamur tiram itu tujuannya itu untuk melaksanakan pemanenan yang hati-hati supaya tidak terjadi kerusakan dan cacat pada jamur tiramnya. Kemudian juga menghambat reaksi pembusukan oleh mikroba. Ketiga, menekan laju respirasi selama penyimpanan dan pengangkutan. Jadi laju respirasi di jamur tiram ditekan supaya laju pembusukan juga bisa diturunkan, gitu. Kemudian mengadakan pengontrolan terhadap kehadiran hama dan penyakit. Tujuan penanganan pasca panen jamur tiram yang pertama yaitu memperbaiki kualitas, baik itu kesegaran, warna, rasa, dan aroma. Jadi kalau penanganan pasca panen jamur tiramnya itu sesuai prosedur, itu dapat memperbaiki kualitas, Bu. Jadi tidak rusak jamurnya, baik itu kesegaran, warna, rasa, dan aroma. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi perlu mengetahui teknis-teknis ataupun proses yang betul-betul sesuai sama standar penanganan pasca panen jamur tiramnya.
Kemudian hasil panen dapat memenuhi standar perdagangan, mana bisa menarik konsumen dan menarik minat masyarakat ataupun pasar agar membeli dari jamur tiram. Ya. Kemudian dan dari penanganan pasar panen jamur tiram sendiri, yang pertama yaitu untuk memperbaiki kualitas atau mutu dari jamur tiramnya. Jadi jika penanganan pasar panen jamur tiramnya itu tepat sesuai prosedur yang telah dikaji bagaimana baiknya, maka kualitasnya akan terjaga, kualitas dari jamur tiramnya, baik itu kesegaran, warna, rasa maupun aromanya. Kemudian hasil panen dapat memenuhi standar perdagangan, yang mana dapat menarik konsumen, menarik pasar dan masyarakat, sehingga perputaran dari budidaya, terus pemasaran hingga pengolahan itu tersedia secara kontinu. Nah, ini nyambung ke tujuan yang ketiga, itu tersedia secara kontinu dengan kualitasnya terjamin dan terhindar dari kerusakan. Sehingga dengan persediaannya yang kontinu dan perputaran ekonominya yang stabil, maka dapat meningkatkan pendapatan bagi produsen, bagi petani budidaya, dan kepuasan bagi konsumen atau masyarakat. Lanjut. Nah, ini setelah tadi sekilas selayang pandang ataupun bagian pendahuluan dari edukasi penanganan pasar panen jamur tiram, sekarang kita lanjut ke kegiatan dari pasar panen jamur tiram. Di kegiatan penanganan pasar panen jamur tiram ini meliputi 7 tahapan utama. Yang pertama itu ada trimming, kedua sorting, ketiga grading, keempat packing, kelima storage, keenam transportation, dan ketujuh itu display itu belum diedit. Baik, itu 7 kegiatan. Yang pertama trimming. Nah, apa itu trimming? Kita lanjut slide berikut. Trimming atau pembersihan merupakan kegiatan penanganan pasar panen jamur tiram berupa membuang kotoran yang masih menempel pada bagian tubuh buah, yaitu bisa menggunakan pisau ataupun tisu yang tadi sudah saya sedikit jelaskan, atau juga jamur bisa dibersihkan tanpa air. Bila membersihkan menggunakan air, sebelum dilakukan pemilihan terlebih dahulu harus ditiriskan. Nah, tapi ditiriskannya juga harus benar-benar tiris, airnya itu benar-benar sudah keluar semua, itu yang susah juga sebenarnya. Kemudian air yang masih menempel akan digunakan untuk tempat tumbuh mikroba. Jadi karena jamur tiram yang dibersihkan dengan menggunakan air itu kelembabannya tinggi, jadi tempat untuk tumbuh mikroba itu semakin besar, yang mana akan menyebabkan perubahan dari warnanya, dari adanya bintik warna pada tubuh buah, sehingga kualitas dari jamur tiramnya juga menurun, harga jualnya juga akan menurun juga. Itu tahapan yang pertama, itu pembersihan. Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pemilihan atau sorting. Jadi pemilihan ini bertujuan untuk memisahkan hasil panen yang baik. Di hasil panen yang baik ya dikelompokkan dengan yang baik, yang tidak dibutuhkan oleh pasar ya disesuaikan, dikelompokkan sesuai kualitasnya ataupun ukuran ataupun warnanya. Jamur tiram yang berkualitas adalah jamur yang memiliki tubuh buah yang sempurna. Jadi ada tubuh buah dan payungnya, dan berukuran relatif seragam, baik warna maupun terhindar dari cacat fisik. Kemudian jamur yang memiliki cacat fisik itu bisa dimanfaatkan untuk bisa kita jual dengan cara diolah lebih lanjut lagi. Nah, kemarin dari tim KKN sudah sedikit membantu dalam pengolahan jamur tiram, yaitu membuat bakso, nugget, jamur crispy, dan penyedap rasa. Lanjut setelah pemilihan, yaitu pemilahan atau grading. Jadi grading ini merupakan cara untuk menentukan nilai produk dengan mengelompokkan hasil panen berdasarkan bentuk, ukuran, warna, kerapihan, atau mesin, dan sebagainya. Jadi pemilihan baru pemilahan. Ini pemilihan yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, hasil dari pemilihan kemudian kita pilah lagi sesuai sesuai standar yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, kan ada tingkatannya, ada mungkin untuk kisaran pasar tradisional standar mutunya itu segini. Jadi kemudian untuk pasar induk segini, pasar swalayan mutu jamurnya seperti ini. Jadi keuntungan dari kegiatan pemilahan ini akan meningkatkan dari nilai jual dari jamur tiram. Kalau dijual langsung tanpa ada pemilahan, nanti jatuhnya harganya sama, jadi tidak ada keuntungan lebih dari kita berbudidaya jamur tiram.
lanjut ke pengemasan. Jadi pengemasan ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan akibat benturan, gesekan, serta tekanan. Kemudian juga mempermudah penanganan, memperkecil penguapan air, mengatur temperatur, dan juga digunakan sebagai alat promosi pemasaran dan efisiensi biaya pemasaran. Nah, kemudian bahan pengemas yang digunakan dapat berbentuk keranjang plastik atau kayu untuk skala besar, skala jamurnya ukurannya besar, ataupun styrofoam yang ditutup dengan plastik wrapping, kantong plastik berlubang atau kantong kertas, atau juga alat pengemas lainnya yang sesuai dengan karakteristik jamur tiram sendiri. Jadi ada beberapa bahan pengemas yang disesuaikan dengan ukuran jamur tiramnya gitu. Kemudian dalam kemasan perlu juga dicantumkan jenis produknya, tingkatan grade-nya, sifat bobot, maupun cara penanganan, batas waktu penggunaan, cara pengolahan, ataupun hasil dari jamur tiram. Nah, dan untuk ini untuk lebih kemasan untuk pengolahan itu. Jadi dalam kemasan ini, tapi untuk kemasan jamur tiram mentah ya bisa pakai styrofoam tadi yang dibalut dengan plastik wrapping. Nah, itu biasanya ditemukan di supermarket biasanya ada jamur tiram dengan kemasan styrofoam dan plastik wrapping, ataupun kalau di pasar ya paling dengan kantong plastik ataupun kertas gitu ya bro, seperti itu. Lanjut setelah pengemasan yaitu penyimpanan atau storage. Jadi penyimpanan secara teknis tujuannya itu memperpanjang daya guna produk dengan cara memperlambat aktivitas fisiologisnya, juga menekan pertumbuhan mikroba pembusuk serta memperlambat perkembangan mikroba. Dan faktor penentu dalam penyimpanan adalah sanitasi dari ruangan penyimpanannya, pengaturan temperatur, kelembapan, tekanan cahaya, komposisi udara dalam ruangan penyimpanan. Penyimpanan dapat dilakukan pada saat ya petani kan tetap panen ya Bu. Mungkin untuk cara menyimpan jamur tiram di kulkas itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu ya tadi sudah sedikit disinggung, itu tidak perlu dicuci. Di jamur tiram itu setelah dipanen ya disimpan saja, atau tidak perlu dicuci-cuci gitu. Soalnya kalau dicuci nanti jatuhnya akan berlendir jamurnya, lebih cepat busuk banget. Nah, kalau misal ada kotoran, sisa-sisa substrat ataupun serangga yang sulit dikeluarkan gitu kan dari jamurnya yang menempel, itu bisa dipotong dengan pisau ataupun pakai tisu bersih gitu. Kemudian untuk pengemasannya juga kalau ingin disimpan di kulkas bisa disimpan dengan bisa dikemas dengan kantong plastik, namun kantong plastiknya digembung, kemudian ujungnya diikat, dimana dengan penggembungan itu dapat mencegah air masuk dan meresapi dari jamur tiram gitu. Terus juga sebisa mungkin lebih baik juga di dalamnya dilapisi kertas, ataupun dari referensi yang saya baca itu kertas koran yang paling baik dalam menyerap air. Jadi sebelum dimuat dalam kantong plastik itu dibungkus dengan kertas koran. Lanjut setelah penyimpanan yaitu transportation atau pengangkutan. Jadi sebelum sampai ke konsumen, jamur tiram seringkali harus menempuh jarak yang jauh, dan konsumen tetap menuntut keadaan produk yang masih segar dan bagus kualitasnya. Nah, dibutuhkan sistem pengangkutan yang baik sehingga standar dari jamur tiram itu terhindar dari kerusakan selama pengangkutan. Nah, yang terakhir yaitu penyajian atau display. Di penyajian ini biasanya di pasar, ya di swalayan ataupun di supermarket, itu sangat menentukan dari nilai jual ya Bu. Begitupun juga dengan ketahanan produk yang dikemas atau tidak. Terus juga dengan penyajian ini juga dapat menekan tingkat kerusakan lanjut dari produk, serta dapat menarik perhatian dari konsumen. Jadi dibutuhkan penyajian yang bagus dalam rangka supaya jamurnya bisa dilihat oleh konsumen, ya konsumen tertarik dan bisa membeli. Baik, seperti itu sekilas penjelasan dari saya terkait bagaimana tahapan-tahapan penanganan pasca panen jamur tiram, dan ini sedikit referensi yang saya pelajari untuk saya sosialisasikan ke Bapak Ibu.
Baik, sekian presentase yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu. Semoga bermanfaat sedikit ilmu yang telah saya bagikan. Bila mana ada kesalahan itu dari saya, beneran menyalahkan Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.